Gimana sih kalau gue mau jadi pengusaha? Gue udah capek kerja dan gue pengen bisa lebih banyak lagi hasil yang gue peroleh. Jadi ini sebuah pattern, sebuah pola. Kalau kita mau jadi pengusaha itu jangan langsung asal nyebur. Oke, jadi apa sih yang gue sharingkan? Apa sih hal-hal yang harus lo perhatikan pada saat lo mau shifting menjadi seorang pengusaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Beberapa hari ini gue banyak didatengin oleh teman-teman yang ngajak diskusi sebenarnya, dan menurut gue ini layak gue sharingkan karena siapa tahu lu juga yang nonton video ini sedang mengalami hal yang sama. Jadi mereka itu datang ke gue untuk ya semacam ngobrol sih awalnya, ngobrol santai, lalu mereka berkeinginan untuk jadi pengusaha atau setidaknya mereka mau memulai sebuah usaha. Nah sekarang itu mereka sedang dalam profesi seorang profesional ya, kerja di suatu perusahaan, dan ya mereka bertanya gimana sih kalau gue mau jadi pengusaha. Gue pengen banget jalanin usaha, gue udah capek kerja dan gue pengen bisa lebih banyak lagi hasil yang gue peroleh. Tentang mindset ini sebenarnya gue udah bahas kan di video sebelumnya, lo bisa cek di video tentang apa perbandingan antara karyawan dan pengusaha ya. Jadi gue nggak akan membandingkan lagi, gue akan lihat dari sudut pandang itu, tapi apa sih yang dijalani seseorang pada saat menjadi seorang pengusaha. Nah setidaknya ada beberapa hal yang menurut gue itu pun gue alami dan beberapa orang yang juga mengalaminya gitu ya. Jadi ini sebuah pattern, sebuah pola. Kalau kita mau jadi pengusaha itu jangan langsung asal nyebur. Kalau saran gue, mungkin beberapa orang ada mazhab yang memiliki pandangan, udah nekat aja, nyebur aja, lakuin aja. Nah kalau lu sendirian, lu nggak punya tanggungan, lu hidup lu juga ya hanya tentang lu, mungkin itu nggak masalah. Pertanyaannya adalah, kalau lu juga bertanggung jawab kepada kehidupan seseorang, gimana gitu kan? Misalnya, lu adalah tulang punggung dari orang tua lu yang udah nggak produktif, atau lu juga udah punya keluarga, punya istri, punya anak, atau lu juga merupakan harapan dari saudara-saudara lu atau orang-orang yang membutuhkan lu. Nah, keputusan-keputusan yang lu ambil itu pasti akan berpengaruh dong secara langsung atau nggak langsung kepada kehidupan mereka. Oke, kita yakini bahwa rezeki udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi setidaknya kita juga harus melakukan sesuatu secara maksimal dan totalitas. Jadi jangan sampai keputusan-keputusan yang kita ambil itu berdasarkan emosi semata, berdasarkan pandangan-pandangan yang belum seutuhnya lu bangun dalam diri lu, terus lu udah pengen nyebur jadi usaha. Hanya karena melihat misalnya ada temen lu yang berhasil gitu ya, jadi pengusaha dulunya masih kerja, terus lu lihat juga temen lu, wah kehidupannya udah lebih baik karena dia sukses segala macam pada saat jalan usaha. Nah bisa jadi cerita-cerita itu lu hanya lihat cerita baiknya saja, cerita berhasilnya saja, tapi lu nggak lihat perjuangannya. Oke, jadi apa sih yang gue sharingkan? Apa sih hal-hal yang harus lu perhatikan pada saat lu mau shifting menjadi seorang pengusaha? Yang pertama, tentang diri kita sendiri. Ini adalah tentang mindset, fundamental, sesuatu hal yang penting yang nggak bisa lu abaikan. Mindset yang utama dalam kita mau menjadi seorang pengusaha, kita harus yakin bahwa rezeki itu bukan dari tempat kita bekerja, bukan dari usaha yang kita lakukan, bukan dari apapun yang kita ikhtiarkan di dunia ini, tapi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai muslim, ya gue muslim, mungkin teman-teman juga yang nonton ini beragama lain, tapi gue yakin konsepnya sama bahwa rezeki itu adalah dari Tuhan. Nah ini fundamental, ini penting, karena banyak banget yang curhat, tapi gimana ya, gue bisa hidup nggak ya kalau gue pindah kerja, gue nggak dapat gaji bulanan lagi, gue nggak dapat penghasilan tetap, gue nggak tahu revenue stream gue dari mana aja. Sedangkan gue juga harus punya tanggungan yang tadi, apakah ke orang tua, atau ke keluarga, ke anak dan istri, biaya sekolah, biaya kehidupan sehari-hari. Nah itu juga harus lo pikirin kan. Jadi rezeki itu dari Allah. Dan karena rezeki itu dari Allah, maka jalurnya bisa dari mana saja selama kita yakin. Itu yang pertama. Jadi lo harus yakin dulu dengan diri lo bahwa rezeki ini dari Allah. Kita sebagai muslim, kita sudah yakin di Quran surat Al-Hud ayat 6 bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhluk hidup. Jadi nggak usah khawatir mau lu kerja, mau lu nggak kerja, udah pasti ada rezekinya. Karena umur seseorang itu sesuai dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kedua, rezeki itu mudah. Hidup ini sudah ditentukan oleh Allah dengan mudah. Kitanya berpikir terlalu susah. Karena kita berpikir di ranah yang nggak harusnya kita pikirkan, yaitu ranah hasil.
Di Quran surat Al-Mulk, Allah telah berfirman bahwa Allah telah menciptakan kehidupan ini dengan mudah. Maka kita juga harus punya prinsip bahwa ngejalanin itu akan mudah selama kita menjadikan Allah sebagai teman perjalanan usaha yang kita lakukan. Kalau ilmu-ilmu psikologi itu bilangnya ada law of projection, bagaimana lo memproyeksi diri lu di masa depan, lu yakin bahwa lu akan bisa menjadi seorang pengusaha di dalam kehidupan lu. Nah yang kedua, setelah lu yakin dengan diri sendiri, bukan tentang diri sekali lagi. Lu udah yakin nih, lu udah mantep, lu udah ingin, tapi ternyata ada yang lu abaikan. Apa itu? Sebagai seorang muslim, gue yakinin banget, dan ini gue selalu wanti-wanti ke teman-teman yang curhat. Dapatkan ridho orang tua kalau masih ada, dan ridho pasangan lu. Kenapa? Karena dua ini adalah sayap malaikat yang ada di dalam hidup lu. Doa-doa mereka langsung tembus langit. Kalau di antara mereka ada yang belum ridho, lu berpindah profesi menjadi seorang pengusaha, maka tunda dulu, sabar dulu aja. Mungkin ilmunya belum sama, mungkin lu belum menceritakan apa rencana lu, mungkin lu juga belum ngobrol lebih dalam. Tapi kalau lu udah bisa mendapatkan kedua ridho dari orang tua dan dari istri atau pasangan lu, maka insya Allah langkah selanjutnya akan lebih mudah. Nah yang ketiga, lu juga jangan abaikan faktor eksternal, jangan langsung asal nyebur. Lu riset dulu, lu lihat dulu apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Dari keadaan politik, peraturan-peraturan, apakah nanti akan berpengaruh terhadap usaha yang akan lu lakukan, social behavior masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat, permasalahan-permasalahan yang akan lu coba selesaikan, di mana gue udah pernah bahas di video gue yang lain bagaimana membuat bisnis, apakah dari produk dulu atau market dulu. Lu coba aja cek di videonya. Selain itu, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita buat. Jangan sampai kita masuk di saat yang salah. Karena bisa jadi pada saat kita memutuskan menjadi pengusaha, ternyata semua parameter eksternal itu sedang tidak mendukung dan lu masih lebih nyaman bekerja. Dan itu nggak salah, nggak masalah selama lu masih bisa memberikan yang terbaik di dalam dunia usaha lu. Lu jalanin dulu aja, jangan terburu-buru. Jangan termakan oleh motivasi-motivasi bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menjadi kaya adalah menjadi pengusaha. Jangan kayaknya lu lihat, tapi manfaatnya, seberapa besar manfaat yang bisa lo berikan, nah itulah yang harus lo jadikan value utama dalam hidup lo. Jadi faktor eksternal menjadi bagian yang ketiga yang harus lo perhatikan. Kalau teori-teori marketing ngomong itu kan dibagi jadi ada namanya pestel ya. Ada politik, bagaimana keadaan politik di Indonesia, lo perhatikan apakah itu berpengaruh nanti terhadap bisnis lo, produk yang akan lo buat, atau jasa yang akan lo lakukan. Ekonomi, bagaimana terkait dengan kondisi ekonomi negara kita, apakah memang bagus untuk melaunching sebuah produk, atau nanti malah lo udah habis capital, habis waktu, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan. S-nya sosial. Jadi kehidupan sosial di masyarakat itu juga bagaimana? Apakah itu akan berpengaruh terhadap kehidupan lo? Misalnya lo bikin suatu produk yang ternyata nggak ramah lingkungan, sedangkan sekarang mereka sudah aware dengan ramah lingkungan, atau produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan. Lo sekarang bikin produk minuman misalnya, tapi banyak gulanya. Nah sekarang udah banyak yang orang udah sadar kalau gula itu nggak baik, dan itu juga harus lo perhatikan. Terkait dengan teknologi, apa teknologi yang bisa membantu lo memproduksi barang atau membantu lu kalau lu akan mendeliver sebuah jasa. Misalnya lu akan menjadi seorang konsultan. Nah, apa software, apa program-program atau teknologi-teknologi yang dapat mendukung. Jangan sampai orang lain udah menggunakan software canggih, orang lain sudah menggunakan AI sebagai pendukung jasa yang akan dia berikan, lu masih berkutat dengan manual. Dan itu tentu nggak akan bisa kompetitif dengan orang lain yang sudah menjalani usaha sejenis sebelumnya. Nah, yang kedua adalah environment. Ini terkait dengan lingkungan. Apa kebijakan-kebijakan lingkungan yang ada di kita saat ini? Misalnya di Indonesia, pada saat lo mau bikin toko, bikin warung, bagaimana dengan izin sanitasinya, izin airnya, izin pengolahan limbahnya? Nah itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai gara-gara perizinan, gara-gara faktor eksternal ini malah membuat usaha lo nanti jadi gagal. Yang ketiga adalah L, legalnya. Bentuk usaha lo seperti apa? Izin-izin, lalu sertifikasi-sertifikasi yang lo butuhkan, apa saja, dan itu harus lo ikutin. Kalau lo udah semua oke, fundamental diri lo oke, kondisi internal lo oke, semua sudah mensupport, lingkungan terdekat lo support, orang-orang yang mencintai lo dan lo cintai juga mensupport dan mendoakan, lalu udah lihat juga faktor eksternal, dan lu juga sudah memulai dengan produk atau jasa yang bisa lu deliver ke calon target market lu, maka yang terakhir adalah jangan buru-buru lari kencang. Pelan-pelan aja. Kebanyakan di antara kita langsung pengen nembus omset 1 miliar dalam 1 bulan pertama. Pengen nembus omset langsung ratusan juta atau 500 juta. Kalau memang size kita untuk trial dulu, kita coba misalnya di 200 juta, 300 juta,
atau berapapun lo name it dengan resiko terendah yang bisa lo tahan, mulai pelan-pelan. Jangan langsung bakar semua tabungan lo, jangan langsung bakar semua energi lo di awal waktu saat lo menjalankan usaha. Karena pada saat semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang kita set di awal, maka hidup lo bisa jadi berantakan. Dan ini gua sharing ke semuanya, semoga berguna, semoga bisa menjadi sebuah olah rasa atau pemikiran pada saat lo menjadi pengusaha. Jangan hanya menggunakan emosi semata, jangan hanya ego saja, jangan hanya tentang diri kita, tapi bagaimana juga dampaknya kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi bijaklah, pertimbangkan semuanya dengan matang, jangan terburu-buru. Setelah semuanya oke, lakukan dengan niatan yang benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, dan berdoa kepada Allah. Hasilnya tentu itu adalah ranah dari Allah Subhanahu wa taala. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.